Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Sniper tahun 2020. Film produksi Cina ini mengisahkan sekelompok tentara bayaran bernama The Tiger Security Team yang harus menghadapi para pemberontak di sebuah wilayah fiktif bernama Sakia, di mana para pemberontak berniat untuk merebut wilayah Sakia dari pemerintahan dengan cara yang tidak manusiawi, yaitu dengan menggunakan senjata biokimia. The Tiger Security Team yang dipimpin oleh seorang sniper legendaris Cina harus menggagalkan aksi para pemberontak tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan aksi sekelompok tentara bayaran bernama The Tiger Security Team yang sedang berusaha untuk menyelamatkan seorang sandera yang akan dieksekusi mati oleh para pemberontak. Tim tersebut terdiri dari Kapten Sun Gao yang merupakan seorang sniper legendaris Cina sekaligus ketua tim, kemudian Xing Li yang juga seorang sniper, Mike, Victor, Gray, dan Kim. Charlie, report position. Charlie in position. Request to shoot. Negative. That's true. Para pemberontak memberikan perlawanan yang sangat sengit, bahkan ternyata mereka juga memiliki seorang sniper yang sempat membuat Kapten Sun Gao dan yang lainnya kewalahan. Tapi dengan taktik cerdasnya mereka pun berhasil menyingkirkan sniper tersebut. Bro, are you ready? Always. Para pemberontak pun berhasil dilumpuhkan, namun ternyata mereka mendapat masalah, di mana satu pemberontak yang tersisa mengancam akan membunuh Sandra jika mereka tidak mau membiarkan pemberontak tersebut untuk pergi. Kapten Sun Gao selaku ketua tim memutuskan untuk mencoba bernegosiasi dengan pemberontak tersebut, karena keselamatan Sandra adalah yang paling utama dalam misi tersebut. Calm down. 我的敢当 Leave him. Miko! Miko! You can go without him. 我能搞定他。请靠你。 Namun Xing Li yang bertindak sebagai sniper justru mengacaukan rencana Kapten Sun Gao, di mana dengan gegabahnya ia nekat melepaskan tembakan ke arah Sandra dan pemberontak tersebut. Akibat kejadian tersebut, Kapten Sun Gao selaku ketua tim memberikan hukuman kepada Xing Li, di mana Xing Li tidak akan mendapatkan bonus uang dari misi yang telah berhasil mereka jalankan. Xing Li yang tidak terima seketika langsung marah, hingga akhirnya terjadilah keributan. 我申请退出猛虎小队。我批准。不许侮辱雷暴。听好了，我妈现在。 Di tengah keributan datang seorang wanita dari Yayasan Perdamaian Internasional bernama Lucy Chen yang akan menggunakan jasa mereka untuk mengawalnya menuju wilayah Sakia dengan tujuan untuk memberi bantuan berupa makanan dan air bersih. Karena diketahui wilayah Sakia benar-benar sedang mengalami kesulitan, para warga sipil kelaparan dan sangat menderita akibat para pemberontak yang sudah berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah tersebut dari tangan pemerintah. Tidak hanya itu, para pemberontak juga menggunakan senjata biokimia dalam melancarkan aksinya, dan tentu itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup para warga sipil di wilayah tersebut. 我们12点钟出发，装备等级，极度危险。
Singkat cerita, mereka pun berangkat menuju wilayah Sakya. Namun di tengah perjalanan, truk mereka mengalami kendala di mana mesinnya mati secara mendadak akibat suhu mesin yang sangat panas. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menuju pos pemeriksaan militer milik pemerintah setempat untuk mencari cairan pendingin mesin. 我们每次运送物资都会经过这里。这帮家伙看上去不怎么友好。 Sesampainya di sana, mereka disambut dengan tidak ramah oleh para penjaga. Bahkan mereka nyaris terlibat keributan. Tapi Kapten Sangao berhasil meyakinkan para penjaga tersebut. Dan akhirnya para penjaga mengizinkan Lucy Chen untuk bertemu dengan pimpinan mereka yang bernama Getz. Namun alangkah terkejutnya Lucy ketika tahu bahwa yang ditemuinya bukanlah Getz, melainkan orang lain yang bernama Kapten Max. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Kapten Max dan para penjaga tersebut bukanlah tentara sungguhan, melainkan para pemberontak yang sudah berhasil menguasai pos militer tersebut. Ready. Gun! Dengan pengalamannya dan keahlian yang luar biasa, Kapten Sangao dan anggotanya berhasil menghabisi para pemberontak tersebut. Di keesokan harinya, setelah mendapat cairan pendingin mesin, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan singkatnya, mereka akhirnya sampai di wilayah Sakya. Dan tanpa menunggu lama, mereka pun langsung menurunkan bantuan yang berupa makanan dan air bersih. Namun di tengah menurunkan bantuan tersebut, Victor dan Gray meminta izin kepada Kapten Sangao untuk pergi ke toilet. Tidak selang lama mereka kembali dengan lengan Gray yang terluka akibat terkena tembakan. Oh, boss, I didn't see anyone. Fuck, I gotta kill him! Ambush! Levita, drop my group! Go! Go! Move, move, move! Let's move. 1, 2, go! Dan ternyata itu adalah bagian dari rencana Victor beserta Gray. Mereka berdua diketahui berkhianat kepada Kapten Sangao dan yang lainnya dengan alasan bayaran yang mereka terima kurang banyak. Dan juga mereka membutuhkan identitas baru untuk bisa pergi kemanapun dengan leluasa. Dengan segera Kapten Sangao memberitahu Xingli, Mike dan Lucy Chen yang terpisah dengannya bahwa yang merencanakan penyerangan tersebut adalah Victor dan Gray. Di malam harinya, Victor dan Gray bertemu dengan pimpinan pemberontak dan mereka diminta untuk segera menghabisi Kapten Sangao dan yang lainnya. Di sisi lain,
Kapten Sun Gao akhirnya bisa berkumpul kembali dengan Xing Li, Mike, dan Lucy Chen. Dengan kondisi tangannya yang kini terluka, Kapten Sun Gao memerintahkan Xing Li untuk menjadi sniper utama sekaligus pemimpin tim. Ia kemudian langsung mengatur strategi untuk menghadapi serangan berikutnya. 迈克去外面。对。核心点。干掉他！ Strategi mereka berhasil, namun kondisi Kapten Sun Gao makin parah. Ternyata ia terluka bukan hanya di bagian tangan, melainkan di bagian perutnya juga. Ia pun memerintahkan Xing Li, Mike, dan Lucy Chen untuk segera mencari mobil dan pergi dari wilayah tersebut. Sementara ia akan tetap bertahan dan mencoba untuk menahan serangan lainnya dari para pemberontak. Dengan berat hati, Xing Li, Mike, dan Lucy Chen pergi meninggalkan Kapten Sun Gao. Dan pada akhirnya Kapten Sun Gao pun tewas, di mana ia dengan sengaja meledakkan diri ketika ia dikepung oleh para pemberontak. Sementara itu, Lucy Chen berhasil ditangkap oleh Gray dan Victor. Xing Li dan Mike yang melihatnya pun berusaha untuk menolongnya. It's time for the black ketchup again, bro. It's too dangerous, man. Dalam pertempuran tersebut, Mike pun harus tewas, sementara Xing Li benar-benar berada di ujung tanduk. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba Kim muncul dari arah belakang Victor, dan Kim langsung menembaki Victor beserta Gray. Xing Li dan Lucy Chen pun selamat berkat bantuan Kim, sementara Kapten Sun Gao dan Mike tewas. Dengan tewasnya Kapten Sun Gao dan Mike, mereka bertiga semakin bertekad untuk menggagalkan upaya pemberontak yang akan meluncurkan senjata biokimia secara besar-besaran di wilayah tersebut. Dengan strategi yang sudah disusun sedemikian rupa, mereka pun mulai menjalankan strategi tersebut. Strategi mereka berhasil, namun ternyata truk yang dibawa pemberontak kosong dan tidak berisi apa-apa. Ternyata truk tersebut hanya dijadikan untuk pengalihan saja, agar mobil yang membawa senjata biokimia bisa lewat tanpa hambatan. Tapi beruntungnya Xing Li dan yang lainnya segera menyadarinya, dan mereka pun langsung berusaha untuk menyerangi mobil yang membawa senjata biokimia tersebut. Namun naasnya Kim tewas akibat terkena tembakan headshot dari Victor. Kini Xing Li pun harus beradu sniper dengan Victor, sementara Lucy Chen harus berhadapan dengan Gray. Shut! 露西， Lucy，
Lucy Chen yang berhasil membunuh Gray diperintahkan oleh Xing Li untuk segera meledakkan bom yang sudah mereka siapkan di sekitar jalan dengan tujuan agar mobil yang membawa senjata biokimia tidak bisa melintas. Dan benar saja, bom tersebut dengan tepat meledakkan mobil membawa senjata biokimia. Victor yang mendengar suara ledakan tersebut pun kaget dan membuat fokusnya hilang. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Xing Li untuk mengambil senjatanya yang terlempar, hingga ia pun berhasil menghabisi Victor dengan tembakan headshotnya. Pada akhirnya Xing Li dan Lucy Chen selamat dan mereka juga berhasil mengagalkan peluncuran senjata biokimia di wilayah Saktia. 再久一些。 Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Sniper. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalain notifikasinya. Saya Ricci pamit. Salam Brewokers.